Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan channel edukasi dan hiburan. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar. Jadi ketentuan sanggah seleksi administrasi P3K dan CPNS 2023 apa saja yang bisa kita sanggah? Oke, di sini saya sudah berdasarkan surat yang saya ambil dari salah satu instansi pemerintah yang membuka formasi P3K. Nah, di sini pada poin 3, pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi sebagai di mana dimaksud pada angka 2 dapat melihat keterangan alasan tidak lulus melalui akun masing-masing pelamar. Dan jika keberatan terhadap hasil seleksi administrasi, maka pelamar dapat mengajukan sanggahan pada tanggal 19 sampai 21 Oktober 2023 melalui akun masing-masing pelamar di SSJSN. Dalam masa sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 3, pelamar tidak diperkenankan untuk memperbaiki, mengubah, menggugah ulang, memperbaharui dokumen yang telah diunggah atau menambah dokumen apapun. Oke, di sini jadi kita tidak bisa untuk mengunggah ulang atau memperbaharui dokumen yang sudah kita unggah. Panitia seleksi di sini dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar, dan hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 22 sampai 28 Oktober 2023. Alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Jadi di sini jelas-jelas disebutkan bahwa kesalahan yang berasal dari pelamar itu tidak bisa diperbaiki atau tidak akan diterima sanggahannya. Jadi hanya kesalahan dari tim verifikator ataupun dari sistem. Oke, di sini juga di poin lainnya disebutkan setiap informasi yang terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs instansi yang bersangkutan. Peserta seleksi diharapkan mengikuti atau memantau seluruh perkembangan seleksi melalui situs tersebut. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Jadi pada saat kalian kemarin mengupload dokumen, jika ada kesalahan berarti kalau kita kurang dalam ketelitian dalam upload dokumen, itu merupakan kesalahan dari kita sendiri tanpa memperhatikan informasi yang tertera di instansi yang kita ikuti. Ini juga kita dapat dari kita kutip dari Detikcom. Di sini sanggahan yang diterima dalam pertanyaan di Kemendikbud bagian P3K dijelaskan bila sanggahan administrasi bisa diterima bila ditemukan kesalahan yang bukan berasal dari pelamar, bisa dari sistem ataupun instansi yang memverifikasi. Selama proses ini peserta tidak diperkenankan untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen yang diunggah sebelumnya. Nantinya hasil verifikasi kembali dokumen karena masa sanggah peserta harus sesuai dengan persyaratan. Bila pelamar sudah menyadari kesalahan, tidak perlu mengajukan sanggah karena hasil verifikasi tidak akan berubah. Oke, demikianlah tutorial kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk dapat terus mengikuti tutorial kita berikutnya. Terima kasih.